Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mulai pertemuan awal dengan mata kuliah yang berbeda, judulnya Hukum Agraria. Sebelum saya memperkenalkan diri, kita sepakat sebagai umat yang beragama tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan ridhonya serta hidayahnya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak perguruan tinggi. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, pengikutnya, jamaahnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Dan yang paling kita nanti-nantikan adalah syafaat kelak di kemudian hari. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, sebelum kita menjelaskan tentang materi hukum agraria, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memohon semoga wabah penyakit COVID ini segera hilang dari peredaran di muka bumi dan secara khusus di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya wabah ini kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana dengan metode tatap muka langsung. Ini kalau dengan sistem seperti daring yang seperti ini sebetulnya ya bisa dilaksanakan, tapi ya keadaannya begini. Baik rekan-rekan, mungkin lupa nama saya, akan saya sampaikan karena kalau tidak kenal, tidak sayang, nanti jangan lupa ketemu di jalan, tidak ini. Jadi saya ingatkan lagi, nama saya Carto Nuryanto, tinggal belum pindah, tetap di depan pabrik gula. Ya, gaya, style, metode ya seperti ini. Harapan saya rekan-rekan tetap semangat, tetap disiplin, tetap termotivasi dalam hal pembelajaran, walaupun dengan cara-cara seperti ini. Jadi tidak ada kata ele-elean yang akan dimunculkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini. Baik ya, jadi saya akan masuk ke materi tentang deskripsi singkat tentang mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang teori, metode, jenis penyelesaian masalah pertanahan, dan memiliki pengetahuan tentang hukum pertanahan. Ya, memiliki kecakapan, skill, ya, kemampuan kecakapan, menganalisa permasalahan pertanahan, berpartisipasi sebagai warga negara, civic participation dalam bidang pertanahan, serta memiliki kemampuan dalam membantu masyarakat, konsultan, dan bantuan di bidang pertanahan. Jadi mungkin singkat ceritanya, rekan-rekan mahasiswa ini belajar ini harus mengerti teorinya, mengerti metodenya. Rekan-rekan punya kemampuan, ya. Apabila ada saudaranya, tetangganya, teman, koleganya, ya, minimal rekan-rekan itu bisa menjelaskan,
bisa kalau membantu dalam proses permasalahan mungkin enggak. Sampean minimal bagaimana tata cara ya untuk memberikan prosedur atau menjelaskan prosedur. Misalnya salah satunya kalau ada persoalan tanah yang dipersoalkan atau yang disengketakan. Nanti di sana rekan-rekan akan belajar sesuai dengan tahapan. Jadi minimal memberikan penjelasan tentang sistem atau mekanisme atau metodenya, membantunya dalam sebatas-batas itu ya. Sedangkan materi kuliah yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum pertanahan baik dalam kurikulum maupun dalam keilmuan hukum pertanahan. Tadi kan saya udah. Yang kedua, sejarah pertanahan melalui penelusuran politik pertanahan, yaitu pada masa masyarakat hukum adat, kerajaan, dan penjajahan Belanda dan Jepang, dan usaha-usaha yang dilakukan pasca agraria reform. Artinya sejarahnya ini ya, nanti rekan-rekan belajar. Dan yang lebih sejarah pertanahan melalui penelusuran politik pertanahan, yaitu pada masa sesudah kemerdekaan dan masa reformasi. Ada pentahapannya. Lanjut, hukum positif agraria meliputi gambaran umum, asas-asas, konsep, dan sumber hukum agraria. Hak-hak atas tanah menurut sejarah hukum agraria dan UUPA. Lanjut, landreform dan tanah absenti serta batas minimum dan maksimum tanah. Lanjut, pendaftaran hak-hak atas tanah. Lanjut, permasalahan konflik pertanahan. Yang terakhir, penyelesaian permasalahan konflik tanah di Indonesia. Sedangkan daftar pustakanya Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang dan Penjelasan oleh Saleh Adiwinata, Hukum Perdata dan Tanah, buku 1 dan buku 2. 2. Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang. G. Kartasaputra, Hak-hak dan Jaminan atas Tanah, dan Irawan Surojo, Kepastian Hukum atas Tanah. Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Tanah di Indonesia, dan Sutomo, Pembebasan pencabutan permohonan hak atas tanah. Yang terakhir, G. Kartasaputro, Masalah Pertanahan di Indonesia. Karl J. Pleasure, Sengketa Agraria, dan Nur Fauzi, Otoda, dan Sengketa Tanah. Jadi rekan-rekan, kalau saya sudah menjelaskan tentang pustaka atau pustaka, tentunya rekan-rekan harus membuka pikiran, membuka wawasan, cara pandang. Oh, berarti saya dengan adanya penjelasan ini sebagai materi kuliahnya, bagaimana cara rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi untuk mendapatkan buku ini atau literatur ini
atau penyelesaian ini. Minimal sampean kalau misalnya memang mungkin beli buku yang terlalu banyak ini, cari-cari di mana. Yang penting pointer-pointernya itu rekan-rekan harus memahami dan mengerti, ya. Jadi jangan cuma nanya, yang penting saya dengar kuliah lewat ini nanti ada semesteran kita isi dapat nilai A atau B. Jangan seperti itu, ya. Saya mohon dengan sangat, jangan selalu punya prinsip memudahkan dalam hal untuk mencapai kesuksesan. Jangan, ya. Wanti-wanti saya. Sedangkan metode pembelajaran, nah dia memang harusnya nih ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, metode lain yang relevan dengan sistem daring. Ya, memang sebenarnya kalau yang namanya memberikan proses belajar mengajar itu enaknya ketemu langsung, tatap muka, ya, bisa langsung sharing, bisa juga rekan-rekan mahasiswa melihat ekspresi dosennya, gaya dosennya, bagaimana orangnya kan. Kita juga langsung ketemu mahasiswanya, bagaimana raut mukanya, bagaimana keadaannya. Abdulnya seperti itu. Tapi karena aturan ya masih harus seperti ini, kita hanya bisa berdoa dan berdoa, memohon dan memohon. Semoga tadi kayak kata awal saya, bahwa wabah COVID ini segera menghilang dari permukaan bumi, dan secara khusus di Indonesia ini. Jadi kita bisa menjalankan hidup secara wajar, bisa menjalankan hidup secara normal. Kalau ini ya memang sebenarnya normal-normal, tapi ya kondisinya seperti ini. Dianggap normal juga normal, dianggap tidak normal tidak normal. Ya, sedangkan penilaian ini rekan-rekan, karya tulis perlu diketahui juga 20%, sisipan 20%, UTS 25%, UAS 35%, lengkaplah sudah 100%. Nah, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang penting rekan-rekan, apa yang tadi menjadi suatu gambaran, karena namanya kita belajar hukum itu suatu saat nanti saudaramu, ya, orang tuamu, keluargamu, sahabatmu, teman-temanmu, tetanggamu, ketika menghadapi suatu persoalan, minimal rekan-rekan itu bisa menjelaskan secara prosedurnya, secara disiplin ilmunya. Jangan kalau ada ini cuman ngowoh-ngowoh doang, ya. Yang terakhir, rekan-rekan harus betul-betul jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga belajar. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, silakan telepon langsung. Sudah punya nomorku, tanya langsung, silakan. Tapi karena ada larangan dari pihak perguruan tinggi, dilarang ketemu di mana-mana. Nah, jadi silakan. Tapi kalau rekan-rekan pengen ke rumah, silakan. Jangan cerita tentang materi kuliah kalau menghadapi suatu problem rumah tangga lainnya. Selamat belajar, semangat, ya. Kalau ada suatu ucapan, tindakan, kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, saya secara pribadi mohon maaf. Kalau ada suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah dengan metode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.